Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 21030025. Saya di sini akan menjelaskan tentang komunikasi antar budaya. Yang pertama ada pengertian. Komunikasi antar budaya adalah proses komunikasi yang terjadi ketika individu atau kelompok dengan latar belakang budaya berbeda berinteraksi, bertukar informasi, dan berkomunikasi satu sama lain. Lalu selanjutnya, pengertian menurut para ahli. Menurut Larry A. Sapovar, memberi definisi sebagai satu bentuk yang melibatkan interaksi antara orang-orang yang persepsi budaya dan sistem simbolnya cukup berbeda dalam suatu komunikasi. Lalu, menurut Dedi Mulyana, komunikasi antar budaya adalah proses pertukaran pikiran dan makna antar orang-orang yang berbeda budayanya. Lalu, menurut Stewart, tahun 1974, komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi dalam suatu kondisi yang menunjukkan adanya perbedaan budaya seperti bahasa, nilai-nilai, adat, dan kebiasaan. Lalu selanjutnya ada hakikat komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya pada hakikatnya dapat menciptakan keselarasan dan kebersamaan. Selain itu, juga dapat saling memahami sisi-sisi perbedaan antar individu. Lalu, pada hakikatnya, komunikasi antar budaya mengandung dimensi antar budaya. Dengan kata lain, adanya komunikasi antar budaya ini telah memberikan dampak positif untuk mempermudah sosialisasi dan meminimalisir kesalahpahaman. Selanjutnya ada tujuan komunikasi antar budaya. Yang pertama yaitu memahami perbedaan budaya yang memengaruhi praktik komunikasi. Yang kedua, memperluas komunikasi antar pribadi yang lain. Yang ketiga, menolong menangani permasalahan komunikasi yang disebabkan karena perbedaan budaya. Yang keempat, meningkatkan keterampilan verbal dan non-verbal dalam komunikasi. Yang kelima, meningkatkan pengetahuan mengenai pribadi lain dan budaya lain. Lalu yang terakhir, meningkatkan pengetahuan mengenai perkembangan informasi dan teknologi. Selanjutnya ada fungsi komunikasi antar budaya. Di sini fungsinya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada fungsi pribadi dan yang kedua itu fungsi sosial. Lalu fungsi pribadi terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu menyatakan identitas sosial. Dalam proses komunikasi antar budaya terdapat beberapa perilaku komunikasi individu yang digunakan untuk menyatakan identitas sosial. Perilaku itu dinyatakan melalui tindakan berbahasa baik secara verbal dan nonverbal. Lalu yang kedua yaitu ada menyatakan integrasi sosial. Inti konsep integrasi sosial adalah menerima kesatuan dan persatuan antar pribadi, antar kelompok, namun tetap mengakui perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh setiap unsur. Lalu yang ketiga itu ada menambah pengetahuan. Dan keempat itu melepaskan diri atau jalan keluar. Lanjut ke fungsi sosial. Di sini juga terbagi menjadi 4. Yang pertama itu pengawasan. Praktik komunikasi antar budaya di antara komunikator dan komunikan yang berbeda kebudayaan berfungsi saling mengawasi. Lalu yang kedua itu ada menjembatani. Dalam proses komunikasi antar budaya, maka fungsi komunikasi yang dilakukan antara dua orang yang berbeda budaya itu merupakan jembatan atas perbedaan di antara mereka. Lalu yang ketiga itu ada sosialisasi nilai. Fungsi sosialisasi merupakan fungsi untuk mengajarkan dan memperkenalkan nilai-nilai kebudayaan suatu masyarakat kepada masyarakat lain. Lalu yang terakhir itu ada menghibur. Fungsi menghibur juga sering tampil dalam proses komunikasi antar budaya. Contohnya menonton tarian dan lain-lain. Selanjutnya ada faktor komunikasi antar budaya. Yang pertama itu ada mobilitas. Adanya perubahan dan perjalanan dari negara satu ke negara lainnya yang menyebabkan terjadinya komunikasi antar budaya. Yang kedua itu ada ekonomi. Adanya ketergantungan antar negara yang menyebabkan perpindahan pekerjaan dan penyatuan budaya dalam. Lalu yang ketiga itu ada teknologi. Teknologi mampu membuat komunikasi antar budaya menjadi lebih mudah dan praktis. Lalu yang keempat itu ada imigrasi. Karena ada imigrasi, maka terjadilah penyatuan budaya yang disebut akulturasi. Lalu yang terakhir, politik. Adanya kunjungan antar negara atau antar kota menyebabkan adanya komunikasi antar budaya. Selanjutnya
Selanjutnya ada prinsip komunikasi antar budaya. Yang pertama itu ada relativitas bahasa. Gagasan umum bahwa bahasa memengaruhi pemikiran dan perilaku paling banyak disuarakan oleh para antropologis linguistik. Lalu yang kedua itu ada bahasa sebagai cermin budaya. Bahasa mencerminkan budaya. Makin besar perbedaan budaya, makin perbedaan komunikasi baik dalam bahasa maupun dalam isyarat-isyarat nonverbal. Lalu yang ketiga itu ada mengurangi ketidakpastian. Makin besar perbedaan antar budaya, makin besarlah ketidakpastian dan ambiguitas dalam komunikasi. Lalu selanjutnya kesadaran diri dan perbedaan antar budaya. Makin besar perbedaan antar budaya, makin besar kesadaran diri para partisipan selama komunikasi. Selanjutnya, interaksi awal dan perbedaan antar budaya. Perbedaan antar budaya terutama paling penting dalam interaksi awal dan secara berangsur berkurang tingkat kepentingannya ketika hubungan menjadi lebih akrab. Lalu, memaksimalkan hasil interaksi. Dalam komunikasi antar budaya, seperti dalam semua komunikasi, kita berusaha memaksimalkan hasil interaksi. Selanjutnya ada hambatan komunikasi antar budaya. Yang pertama itu fisik. Secara fisik, perbedaan budaya pasti memiliki hambatan lokasi. Selain itu, hambatan yang lainnya adalah seperti media komunikasi, waktu, dan lingkungan. Yang kedua itu ada budaya. Perbedaan kedua adalah masalah perbedaan budaya mencakup agama, suku, ras, dan perbedaan sosial lainnya. Yang ketiga itu ada persepsi. Setiap orang memiliki pandangannya masing-masing dan perbedaan pandangan dan cara menilai. Inilah terkadang komunikasi malah bisa terjadi, tetapi di sisi lain juga bisa terhambat sebab masing-masing memiliki pertimbangan yang tidak selalu sama. Lalu yang keempat itu ada motivasi. Motivasi ini adalah kemauan individu atau kelompok dalam komunikasi. Yang kelima itu ada pengalaman. Setiap individu memiliki kemampuan masing-masing dalam memahami sesuatu atau memikirkan sebuah ide. Lalu yang keenam itu ada emosi. Emosional adalah sifat dasar manusia dan bagaimana kita bisa mengontrolnya. Yang ketujuh itu ada bahasa. Perbedaan bahasa pastilah menjadi hambatan ketika menjalin komunikasi. Pastikan komunikasi dengan bahasa yang saling bisa dipahami supaya tidak terhambat proses transfer informasi. Yang kedelapan itu ada persaingan. Persaingan di sini dimaksudkan adalah kegiatan multitasking. Apabila pendengar mendengarkan informasi sambil mendengarkan informasi lain atau melakukan aktivitas lainnya, maka potensi kesalahan mendengar menjadi besar. Hal yang terakhir itu ada nonverbal. Kendala komunikasi yang disebabkan selain masalah berbicara dan berbahasa. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan atau tutur kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.